Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk istirahat malam yang Kau berikan kepada kami dan juga kesempatan kami memulai hari yang baru. Berkatilah kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, sehingga ketika kami merenungkannya, Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 9 ayat 15-24. Ulangan pasal 9 ayat 15-24. Saya rindu saudara boleh membuka Alkitab dan membaca bagian ini terlebih dahulu secara pribadi, baru setelah itu kita merenungkannya bersama-sama. Saudara, di dalam satu semboyan terkenal yang dimiliki oleh Presiden Soekarno, ada satu kalimat begini, "Jangan lupakan sejarah," yang disingkat jas merah. Mengapa sejarah itu penting dan tidak boleh dilupakan? Sejarah adalah bagian dari kehidupan seseorang, bahkan juga bagian dari kehidupan sebuah bangsa. Sejarah menjadi identitas dan juga ingat-ingatan yang penting untuk kita syukuri dan juga kita pelajari, sehingga kita bisa melangkah maju ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, di dalam Ulangan 9 ayat 15-24 ini, Musa mengingatkan kembali bangsa Israel mengenai sejarah mereka yang terjadi di Horeb. Saat itu bangsa Israel belum lama keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat berbagai cara yang ajaib Tuhan pakai untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Mesir. Tetapi ketika mereka ditinggal 40 hari saja oleh Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa ini sudah kembali membuat patung dan disembah. Allah murka besar melihat perbuatan mereka. Bahkan Allah ingin membinasakan mereka oleh karena bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, yang tidak mau taat, yang terus memberontak kepada Allah. Namun Musa memohon kembali belas kasihan Allah untuk Israel. Dan di dalam permohonan itu, Musa mengingatkan kembali tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar. Allah kembali mengingat akan perjanjiannya juga kepada bangsa Israel. Maka Allah kembali beranugerah bagi bangsa ini dan tidak jadi membinasakan mereka. Bangsa ini tetap ada oleh karena kasih setia Allah yang besar bagi mereka. Nah, bagian inilah yang Musa kembali tuliskan di dalam kitab Ulangan. Sebab bangsa Israel yang menerima kitab Ulangan adalah generasi baru. Mereka bukan generasi yang menyembah ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu. Mereka adalah generasi baru. Mereka lahir di padang gurun dan mungkin mereka tidak pernah tahu kisah itu. Sehingga Musa mengingatkan mereka di dalam kitab Ulangan ini untuk menjadi ingat-ingatan akan sejarah yang pernah terjadi. Dan mereka boleh belajar untuk tidak mengulangi kembali dosa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sekaligus ingat-ingatan bagi bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Betapa besar kasih setia Tuhan bagi mereka yang telah berulang kali mendukakan hati Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan tetap menuntun hidup mereka. Saudara, bagaimana dengan sejarah kehidupan Anda? Tentu sudah banyak momen yang Anda lewati di dalam kehidupan. Di dalam sejarah itu, apakah Anda melihat dan mengingat dosa yang pernah Anda lakukan? Dan bagaimanakah kasih setia Tuhan membawamu kembali kepadanya? Bagaimanakah kasih setia Tuhan menuntunmu hari demi hari sampai saat ini? Sejarah dalam perjalanan kita bersama Tuhan kiranya boleh membawa kita untuk belajar
belajar melangkah lebih baik lagi, belajar untuk setia kepada Tuhan kita yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu luar biasa, yang boleh menuntun kami langkah demi langkah di dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mengingat itu menjadi satu hal yang menuntun kami untuk mau setia kepada Tuhan, mau lebih baik lagi hidup di hadapan Tuhan, mau berjuang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.